mengisi data umum. Untuk halaman ini, Ibu Bapak bisa melengkapi seluruh isian data sesuai dengan yang ada di sini. Ibu Bapak cukup berfokus dengan font yang berwarna biru terkait misalnya alamat sekolah, nama kepala sekolah, dan seterusnya. Untuk NIP seperti ini bisa diganti dengan NRG dan lainnya, ada perintah-perintah seperti ini, diikuti saja. Kemudian jangan lupa untuk halaman ini mengubah semester sesuai dengan penggunaan rapot. Jadi ini tidak boleh misalnya di semester 1 kemudian tertulis angka 2 atau sebaliknya. Kemudian isian yang lain. Kemudian di sini ada kabupaten, Bapak bisa mengganti dengan kota karena ini nanti disesuaikan dengan isian data yang akan tercetak. Nah, kemudian Ibu Bapak dari halaman ini yang terpenting juga adalah memperhatikan tentang format penulisan NIS dan NISN. Ini maksudnya adalah ketika Ibu Bapak nanti mengisikan data siswa terkait dengan NIS, misalnya angkanya cukup menulis 1, 2, 3, 4 NIS-nya, Ibu Bapak bisa mencetak menjadi 00, 00, 12 dengan cukup mengubah angka 0 yang ada di sini. Jadi misalnya ini tidak perlu ada angka 0, berarti cukup dengan menuliskan angka koma atas, kemudian dikasih 0, 0, 0, 0. Jadi 4 kali. Jadi kalau 4 kali seperti ini berarti hanya 1, 2, 3, 4 nanti munculnya. Nah, ini contohnya seperti ini. Jadi ini berkaitan dengan data siswa yang ada di sini nanti. Ibu Bapak cukup menuliskan dengan angka-angka, tidak perlu menuliskan angka 0 yang ada di belakangnya. Tetapi ketika ingin nantinya mencetak dengan berawalan 0, maka Ibu Bapak menuliskannya di format penulisan termasuk NISN. Kemudian ingin menambahkan 0 berarti tinggal menambahkan 0 tambahan. Jadi koma dulu, diawali koma atas tanda petik, kemudian 0, 0, 0, 0, 0. Nah, ini otomatis muncul akan 0, 1, 2, 3. Untuk diperhatikan yang berikutnya tentang isian mata pelajaran. Jika Ibu Bapak nanti mengubah mata pelajaran ini untuk kebutuhan rapor, misalnya ini untuk muatan lokal, ini hanya ada 1 cukup, yang lainnya dihapus di sini. Jadi tidak perlu nanti di halaman rapor. Kalau di halaman rapor kita cek ini halaman rapotnya, munculnya seperti ini untuk muatan lokal. Kita kembali ke home. Nah, ini cukup dihapus di sini, misalnya muatan lokalnya hanya 1, tinggal del saja. Kita perhatikan untuk rapotnya. Nah, ini sudah terhapus, tinggal mencetak. Kemudian yang berikutnya ini saya kembalikan. Kalau Ibu Bapak misalnya mau memindahkan nama-nama mata pelajaran ini, tolong untuk tidak meng-cut atau move. Misalnya ini dengan Ctrl X atau mungkin ditarik di sini, jangan, karena ini nanti akan mengubah format-format dan bisa jadi merusak. Yang perlu diperhatikan dari halaman ini yang sangat penting adalah terkait dengan capaian kompetensi ini. Ini berkaitan dengan deskripsi atau capaian kompetensi di dalam kurikulum Merdeka. Nah, Ibu Bapak, meskipun di kurikulum Merdeka tidak mengenal KKM, tetapi terkait dengan deskripsi atau capaian kompetensi atau catatan dari nilai-nilai siswa, perlu dilakukan rentang nilai yang didapat untuk mendapatkan satu catatan yang jelas. Jadi misalnya kita menentukan 0 sampai 60 nanti nilainya seperti ini, maka catatannya ada penjelasan tentang perlu bimbingan dan seterusnya. Nah, angka-angka ini Ibu Bapak tidak perlu terikat KKM karena di kurikulum Merdeka tidak ada KKM. Yang terpenting rentang ini adalah disepakati. Ibu Bapak nanti cukup mengganti di angka-angka biru ini. Kemudian setelah ini dibuat rentang, maka seluruh catatan nanti akan otomatis mengikuti catatan yang ada di sini sesuai dengan angka-angka yang kita inputkan. Kemudian Ibu Bapak, di sini ada link-link dari mata pelajaran, termasuk juga dengan link-link yang ada di cetak. Jadi Ibu Bapak akan lebih mudah, misalnya akan memindah halaman, biasakan langsung dari sini karena kadang-kadang nama-nama yang ada di bawah ini tidak sama.
karena nanti akan tergantung dengan apa yang dituliskan di sini ini. Jadi misalnya nanti mulok ini kita namai yang lain, maka di sini tetap ML1, ML2 dan seterusnya. Sementara mungkin di sini sudah diganti. Oke, Ibu Bapak, demikian untuk penjelasan di halaman datum.